Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di The Azam Kitchen. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membuat pastel mini renyah atau pastel kering ala Ummu Azam. Bahan-bahannya murah meriah, caranya gampang, tanpa telur, tanpa cetakan, namun hasilnya sangat memuaskan. Pastel ini renyah, renyahnya pun tahan lama. Pastel ini mini, pastel dengan ukuran kurang dari 4 cm, dan ini bisa untuk ide isian toples saat lebaran nanti ataupun ide jualan. Lihat renyahnya ya, ini kalau sudah sehari kemudian akan tambah renyah lagi. Bagaimana caranya? Ikuti videonya sampai habis, jangan di skip, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video dari saya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah saya menggunakan 500 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian saya masukkan bumbu-bumbunya adalah bawang putih bubuk 1 sendok teh, garam setengah sendok makan, lada bubuk setengah sendok teh, dan gula pasir 1 sendok teh. Ini gula pasir halus. Semuanya kita masukkan. Lalu saya tambahkan 2 sendok makan santan kelapa bubuk. Ini bisa diganti dengan santan kelapa. Jadi airnya diganti dengan santan kelapa. Kemudian margarin 70 gram. Semuanya kita aduk sampai terigu menjadi seperti buliran-buliran pasir, seperti ini. Kemudian saya masukkan air matang 100 cc atau 100 ml. Lalu es batu 80 gram. Ini memasukkan airnya bisa bertahap atau bisa sekalian, terserah. Kemudian kita aduk. Setelah itu baru kita masukkan minyak sayur 100 cc. Kemudian kita aduk kembali sampai menjadi adonan yang padat. Apabila sudah menjadi adonan seperti ini, kelebihan es batu bisa kita ambil dan kita buang. Kita kumpulkan adonan, kemudian adonan ini akan saya tutup dan saya resting atau istirahatkan selama 15-30 menit. Setelah 15 menit atau sampai 30 menit kemudian kita buka adonan. Nah, ini sudah rileks adonannya dan bisa kita bentuk dengan mudah seperti ini. Kemudian akan saya bagi-bagi sekitar 4 gram. Jadi 3,5 sampai 4 gram, maksimum 4,5 gram. Setelah adonan kita potong-potong menggunakan tangan seperti ini, kemudian adonan ini akan saya tutup menggunakan plastik dan kemudian menggunakan kain. Lalu akan saya siapkan nampan untuk tempat pastel mini nanti yang sudah kita bentuk. Nah, ini sudah saya siapkan abon ayam. Jadi terserah bisa abon ayam ataupun abon sapi. Dan saya siapkan pinset ataupun sendok kecil untuk mengisinya. Kita bentuk seperti ini. Kemudian kita isi kira-kira 1 gram ya. Jadi kita isi sebisa mungkin di tengahnya, di tengah saja. Jadi jangan melebar kemana-mana. Kemudian kita bentuk seperti ini, seperti membentuk pastel biasa, pastel basah maksud saya. Ulangi lagi, kita tipiskan seperti ini. Cukup menggunakan tangan, kemudian kita beri isian di tengah. Jadi semuanya tertumpuk di tengah, kemudian kita tekan dengan jari tengah. Lalu kita tipiskan samping-sampingnya, kita rapatkan. Kemudian kita pilih sisi-sisinya, membentuk setengah lingkaran seperti ini. Nah, ini coba kita timbang. Beratnya setelah diisi menjadi 5 gram. Sebelum diisi 4 gram, setelah diisi 5 gram.
Lalu kita bentuk semua pastel sampai adonan habis. Jadi abon ini, untuk adonan 500 gram kita siapkan abon sekitar 100 sampai 120 gram. Sambil pastel ini kita bentuk, silakan apabila video ini bermanfaat dan menghibur, silakan tekan tombol subscribe dan like-nya, karena berkembangnya channel ini salah satunya adalah atas dukungan teman-teman semua. Apabila sudah terbentuk semua seperti ini, pastel mini siap untuk digoreng. Kita panaskan wajan dan kita beri minyak yang banyak. Kita akan menggoreng pastel ini dengan api sedang. Kita masukkan pastelnya ke dalam minyak. Saya goreng pastel mini ini cukup dengan 2 gelombang. Jadi untuk pastel mini ini kita harus sabar mengaduk-ngaduknya, karena apabila tidak kita aduk terus, matangnya tidak akan merata. Apabila sudah kuning keemasan, bisa kita angkat. Jadi jangan terlalu coklat, karena pastel mini ini akan matang atau menjadi coklat di darat. Cukup sampai kuning keemasan, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian gelombang kedua akan kita goreng lagi. Kemudian kita aduk-aduk agar matangnya merata. Apabila sudah kuning keemasan, segera kita angkat. Jadi jangan terlalu coklat. Sekali lagi, karena dia akan mematangkan di luar. Apabila kita angkat terlalu coklat, nanti akan terlihat gosong atau warnanya kurang bagus. Nah, inilah hasilnya, pastel mini, pastel kering, pastel mini ala Ummu Azam dengan diameter sekitar 3,5 sampai 4 cm setelah matang. Hasilnya gurih, renyah, dan renyahnya pun tahan lama. Apabila sudah sehari kemudian, ini akan semakin renyah. Lihat, jadi pas digigit langsung terasa abonnya, tidak kopong. Jadi ada 2 tipe. Apabila ingin kopong, bisa kita gunakan cetakan, atau apabila tidak menginginkan kopong, cukup dengan menggunakan tangan saja. Ini terserah selera teman-teman, mana yang teman-teman pilih untuk membuatnya, dengan cetakan atau cukup dengan tangan saja. Tanpa cetakan maksud saya. Apabila sudah dingin, bisa kita masukkan ke dalam toples dan kita tutup. Nah, inilah pastel renyah, pastel mini renyah ala Ummu Azam. Caranya mudah, bahan-bahannya murah, tidak menggunakan telur, renyahnya dan gurihnya tahan lama. Silakan apabila penasaran bisa dicoba resepnya, dan terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.